Halo guys, David di sini dan ini adalah Samsung Galaxy A31. Adiknya Galaxy A51, HP yang buat awal tahun 2020 ini jadi HP Android paling laris menurut salah satu riset. Saya sih setuju-setuju aja sama riset itu, soalnya kalau menurut riset kecil-kecilan yang saya bikin sendiri, hasilnya juga lumayan sesuai. Sejak diluncurin sekitar 3 bulan kemarin, video review Samsung Galaxy A51 di channel ini udah dapetin 2,5 juta view. Kalau unboxingnya udah 3,2 juta view. Itu termasuk rame banget buat ukuran 3-4 bulan. Yang artinya peminat A51 itu banyak banget. Selain karena produknya memang bagus, mungkin faktor marketing juga main banget ya. Iklannya catchy banget juga, Anda pasti udah pernah dengar. Get it. Awesome screen. Awesome camera, long lasting battery life. Ya itu susah hilangnya sih. Produk bagus, promosi bagus, ya wajar lah laris. Nah, kali ini mungkin Samsung pengen ngulangin cerita yang sama kayak Galaxy A51 dengan ngeluncurin Galaxy A31, si adik yang harganya 4,2 juta. Tapi pas saya cari di e-commerce sih banyak yang jual 3,8 juta. Jadi lebih murah 500 ribuan dari A51. Apakah A31 ini juga bakal sesukses kakaknya yang nomor satu kayak nggak bisa lebih sukses lagi? Dari iklannya sih udah catchy juga sih, resepnya udah sama. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Catchy banget. Kalau produknya sendiri udah bagus belum? Kalau dari desainnya sendiri sih udah A-series banget ya. Di bagian belakang yang kebuat dari polikarbonat yang kelihatan kayak kaca ini, tampilan setengah atasnya dibiarin polos dan bagian bawah dikasih pola garis-garis biar kerasa ada variasi kali ya. Di belakangnya ini kita juga bisa ngeliat sistem 4 kameranya yang nanti bakal kita lihat hasil fotonya. Buat varian warnanya sendiri ada 3. Yang kita bahas sekarang warnanya Prism Crush Blue, ada yang warna black sama white juga. Sementara di bagian depan kita bakal nemuin layar Super AMOLED dengan ukuran 6,4 inci yang punya resolusi Full HD+. Desain layarnya pakai model poni yang Samsung sebut Infinity U, karena bentuk poninya ini mirip huruf U, yaitu bebas lah mau disebut apa. Saya mah lebih salvo ke tampilan layarnya yang Samsung bilang Awesome screen. dan saya setuju kalau layarnya itu awesome. Warnanya udah cakep banget, gelapnya bener-bener pekat karena udah pakai panel AMOLED. Karena sistem AMOLED kan memang ngedaptin warna hitamnya dengan matiin LED, bukan ngeredupin LED-nya doang kayak IPS. Dan otomatis karena sistem matiin LED-nya, baterai HP ini bakal lebih hemat daya kalau kita pakai mode dark mode yang didominasi warna hitam. Karena udah pakai AMOLED juga, HP ini jadi bisa manfaatin teknologi on-screen fingerprint scanner, walaupun kecepatannya bukan yang terbaik. Buat saya, bagian layar Galaxy A31 ini kurangnya cuma satu. Samsung nggak ngasih kita screen protector bawaannya buat ngelindungin si layar yang awesome, jadi kita harus keluar biaya lagi biar layarnya bisa kejaga dengan mulus. Terus, apa lagi ya? Abis awesome screen... Awesome camera. Oh iya, kameranya. Awesome kah? Oh, mungkin dia mau bilang iya kali ya. Samsung Galaxy A31 pakai sistem 4 kamera di belakang. Quad kamera, 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel makro, dan 5 megapiksel depth sensor. Plus ada satu kamera depan 20 megapiksel. Hasilnya pas kita motret di kondisi cahaya yang cukup kayak di outdoor atau dalam ruangan yang cahayanya bagus kayak dalam supermarket, gambarnya kelihatan bagus, detail juga masih dapat. Kamera makro sama ultrawide juga bagus kalau cahayanya cukup. Detailnya memang agak berkurang aja karena ya ultrawide sama makro cuma 5 megapiksel, tapi masih enak dilihat. Kalau kita motretnya udah pas cahaya yang agak kurang nih, kayak motret malam-malam di luar atau di dalam ruangan yang lampunya paling cuma sebiji 2 biji doang yang nggak terlalu terang juga, detailnya baru bakal nurun jauh dan banyak noise juga. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy A31 di resolusi Full HD. Mungkin suara saya bakal kedengeran agak sedikit mendem karena ya sekarang lagi pakai masker. Kalau nggak pakai masker, suaranya bakal lebih jelas kayak gini. Jadi ya sekarang pakai masker aja. Sekarang kita coba tes stabilisasinya ya. Ya gitu aja. Itu
itu udah lumayan kerasa. Kalau misalnya getar banget bakal kerasa banget getarnya, tapi kalau stabil bakal kerasa juga stabilnya itu awas kayak. Oke, sip. Oke, kalau ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A31. Tadi udah kita lihat yang buat kamera belakang, yaitu belum lihat sih sebenarnya. Tapi Anda udah lihat dan bisa lihat hasilnya. Kalau ini kelihatannya bersih banget ya. Lightingnya memang bagus sih. Ada lampu ini, terus ada lampu yang ini juga. Jadi memang kelihatan bersih walaupun di dalam ruangan. Tapi apa? Lumayan putih sih. Ini mungkin ada efek biar lebih cakep kali ya. Softwarenya ada post processingnya gitu. Ya, ini rekaman kamera depan. Abis kamera. Long-lasting battery. Nah, kalau buat baterai juga long lasting banget sih. Buat main PUBG M1 game sampai menang pakai settingan smooth extreme yang unlock, baterainya cuma berkurang 5%. Kalau kita pakai buat main game Mobile Legends, satu game sekitar 30 menit, dia juga ngurangnya cuma 5%. Itu wajar banget. Soalnya kapasitas baterai di A31 ini udah 5000 mAh, malah lebih gede daripada A51 yang 4000 mAh. Jadi kalau Samsung mau bilang long lasting battery life, ini juga saya setuju. Iklannya kena banget. Kalau buat kecepatan ngecasnya sendiri, dicas dari 0 sampai 100% butuh waktu sekitar 2,5 jam pakai charger fast charging 15 watt yang udah jadi bawaan pabriknya. Nah, ngomong-ngomong soal game tadi, oke, baterainya irit banget sesuai katanya awesome tadi. Bukan awesome, long lasting. Kalau performa pas gamingnya sendiri gimana? Buat nyelesain semua kerjaan yang kita minta ke Galaxy A31, HP ini ngandelin chipset MediaTek Helio P65 yang dibantu RAM 6GB sama memori internal 128GB. Bisa ditambah sampai 512GB pakai kartu microSD. SIM tray-nya udah triple slot soalnya. Jadi bisa nampung 2 kartu nano SIM sekalian. Aman. Kombinasi spek tadi bisa ngasilin skor Antutu di angka 160 ribuan. Kalau buat benchmark GFX Bench, dia dapetin skor FPS yang rendah buat tes yang level tinggi, dan skor yang standar buat tes level rendah, yang artinya Galaxy A31 ini lebih cocok dipakai buat main game yang enteng aja, contohnya kayak Mobile Legends. Buat main di high frame rate sama kualitas grafis yang tinggi udah nyaman banget, sama sekali nggak ada masalah selama saya mainnya, ngereng bisa fokus lah. Kalau dipakai buat main game PUBG Mobile, HP ini baru kerasa kurang maksimal. FPS yang didapat palingan ada di antara 25-30an aja di settingan Smooth Ultra. Pas saya udah unlock ke Smooth Extreme pakai GFX Tool, FPS-nya ada kerasa naik, tapi kurang stabil. Kadang tetap balik ke 25-30an FPS, terus bisa naik lagi ke 40-an. Galaxy A31 ini paling cocoknya buat Anda yang pengen HP yang layarnya enak banget buat dipandangin lama-lama. Mau buat nonton, main game ringan, main sosmed, rasanya betah. Karena tampilannya bagus, plus baterainya awet. Fitur yang beda dari pesaingnya juga jadi kunci di HP ini. Kayak headphone jack yang output suaranya bisa dibikin lebih hidup pakai fitur Dolby Atmos. Terus Galaxy A31 ini juga punya NFC, sesuatu yang HP 34 juta belum banyak yang punya. Kameranya juga punya kualitas yang oke lah buat harganya. Demikian video gadgetin buat Samsung Galaxy A31. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Oke, libur lebaran. Udah lewat kali pas ini ditayangin.